Assalamualaikum cat lovers, kembali lagi dengan saya. Oke, hari ini saya akan mereview Terafit Grain Free, yaitu makanan kucing grain free. Sebelumnya di rumah saya pakai Royal Canin British. Kemudian setelah saya pikir-pikir, akhirnya saya ingin mencoba untuk mengganti makanan mereka dengan Terafit Grain Free. Ada beberapa faktor yang saya pertimbangkan. Pertama, untuk dari harganya. Jelas Royal Canin terlalu mahal ya. Apalagi kalau di rumah kita punya bos bulu banyak, pasti lama-lama bisa kualan dan bikin kantong jebol. Untuk harganya sendiri saja, ini yang Royal Canin kemasan 4 kilo itu seharga 450.000 kemarin saya beli. Kalau yang untuk Terafit ini kemarin saya beli di online seharga 520.000, itu masih belum termasuk ongkir. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar 1 kilonya kurang lebih 75-an lah kalau yang Terafit ini, yang grain free. Untuk yang kedua, karena kucing di rumah ada yang nggak cocok juga sama Royal Canin. Jadi ada yang mencret meskipun sudah dikasih Royal Canin, yaitu si Rara. Dia memang agak susah makannya. Sudah pernah coba pakai Proplan Kitten, nggak mau. Meo Kitten nggak mau. Terus terakhir itu makanannya sendiri Josera, dia juga Josera Nature Cat itu dia mau. Cuma lama-lama dia juga mencret. Akhirnya saya ganti Royal Canin. Dia mau, dan pupnya masih kurang begitu bagus. Akhirnya saya coba Terafit ini, semoga saja nanti bisa pupnya membaik. Terus yang ketiga, saya memilih makanan yang grain free karena banyak kelebihannya untuk makanan grain free. Sebenarnya apa sih grain free itu? Grain free itu adalah makanan kucing yang tidak mengandung biji-bijian, seperti misalnya beras, gandum, jagung ya. Soalnya kebanyakan makanan kucing itu terbuat dari bahan biji-bijian seperti itu sebagai karbohidrat. Karbohidrat dalam makanan tersebut, dan itu kandungannya lumayan besar biasanya, apalagi kalau makanan itu yang harganya gak murah ya, itu kemungkinan jadi bahan pokoknya itu seperti itu, beras, jagung atau gandum. Kalau grain free ini dia tanpa biji-bijian tersebut, jadi dia menggunakan sebagai karbohidratnya, dia menggunakan kentang dan tapioka. Oke. Untuk biji-bijian, kenapa biji-bijian itu sebenarnya kurang baik ya untuk kucing? Karena biji-bijian seperti jagung, gandum, dan beras itu tidak dibutuhkan oleh kucing. Karena kucing juga ada zat-zat tertentu anti nutrisi yang tidak bisa dicerna oleh kucing. Jadi itu dapat menyebabkan efek ke kucingnya. Apalagi kucing kita yang memiliki semisal kucing kita memiliki masalah pencernaan, lah itu bisa dicoba diganti makanannya dengan grain free. Oke, untuk manfaatnya sendiri, grain free ini mengandung lebih banyak protein yang dibutuhkan oleh tubuh kucing. Karbohidrat di dalam grain free ini berasal dari kentang dan tapioka, dan itu pun bukan sebagai bahan utama, nah jadi lebih banyak
bahannya itu dari unsur hewani ya, yang dikembalikan ke kucing, yaitu sifat alaminya adalah karnivora ya. Untuk manfaat yang kedua, yaitu penyebabnya karena sebagian kucing memiliki alergi sama biji-bijian. Dan mengganti dengan grain free ini bisa meminimalisir resiko terjadinya masalah pencernaan atau alergi di kucing. Itu yang ketiga, untuk makannya mungkin porsinya lebih sedikit ya, karena asupan asupan protein yang di dalam grain free biasanya lebih tinggi, dan kucing itu lebih membutuhkan protein dalam tubuhnya daripada karbohidrat. Jadi ketika kandungan protein dalam makanan lebih tinggi, jadi kucing makannya jadi lebih sedikit, dan itu bisa lebih menghemat lah untuk makanannya sehari-hari. Yang keempat, bisa menekan obesitas karena penumpukan karbohidrat. Nah, oke. Sekarang kita review dulu ya. Dari kemasannya Terafit ini. Ini kalau dari kandungannya proteinnya lumayan tinggi, sekitar 35%. Lumayan tinggi. Untuk fatnya 18%, fibernya 3%. Terus ini kemasannya bahasa Korea ini. Jadi saya nggak paham. Lumayan berat. Oh ya, ini jadi Terafit ini masih satu pabrik ya sama ini. Catsren terus Ruwa. Ini Ruwa terus Natural Story. Kalau kalian pernah kasih makanan Catsren atau lihat di pet shop biasanya jual ya, ini masih satu produk ini sama Catsren. Ini yang herbal control. Terus ini ada di kemasan bawahnya ini ya, mungkin ini ada gambar mata untuk kesehatan mata, mungkin sih. Ini ada, nggak tahu sih apa ini maksudnya. Terus kalau ini mungkin lebih ke tanggal pembuatannya ini ya. Jadi produksinya tanggal 14 bulan 7 2020. Oke, langsung saja ya kita buka ya. Saya sih berharap si Rara mau, soalnya dia yang paling susah makanya, agak milih-milih. Oke, untuk kemasannya ini dia sayangnya nggak pakai zipper ya atau clip on, jadi harus dipindah di bak makanan, atau kalau bisa ditutup pakai penjapit ya, seperti japitan gitu, biar makanannya nggak ayem, melempem. Kalau biasanya kalau melempem itu kucing kurang begitu suka ya, nafsu makannya juga akan menurun. Oke, kita lihat ini kibelnya ini segitiga, cuma dia gepeng. Kalau untuk baunya kurang begitu menyengat sih, tapi kita coba saja apakah kucing-kucing di rumah pada suka. Oh ya, sebelumnya kalau untuk pergantian makan sebaiknya ada presentasinya ya. Kalau untuk makanan baru 15%, makanan yang hari pertama itu biasanya begitu. Hari pertama makanannya lama kasih 75%,
85% berarti, yang baru 75%, dan itu bertahap sampai 1 minggu. Nanti baru ketika udah 1 mingguan bisa langsung dikasih full ini. Jadi harus bertahap. Sini, kita coba ya, apa dia suka si Rara. Oh, ternyata Bubu juga. Tapi belum dimakan. Oh, Rara suka. Alhamdulillah. Nanti akan saya kasih tahu perkembangannya ya. Perkembangan pupnya. Semoga saja tidak mencret lagi. Soalnya agak susah Rara ini. Kasih Royal Canin pertamanya pupnya udah mulai membaik, terus lama-lama balik agak lembek lagi. Ini Bubu sudah ngantri. Dia sebenarnya juga sudah nggak sabar. Padahal baunya nggak begitu menyengat sih. Oke, terima kasih buat kalian yang masih bingung mau mencoba cari makanan apa untuk anak bulunya. Nanti bisa. Semoga review ini bermanfaat ya buat kalian yang sedang mencari